Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu-ibu yang sudah hadir dalam pertemuan hari ini. Oh iya, ibu-ibu sehat semua kan? Amin. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ibu-ibu, sebelum saya memasuki materi P2K2 hari ini, saya mau ngecek protokol kesehatan dulu ya. Yang pertama, ibu-ibu sudah pakai masker semua? Oke, terima kasih ibu-ibu. Yang kedua, ibu-ibu sudah cuci tangan kan sebelum masuk sini? Yes, sekali lagi terima kasih. Yang ketiga, jaga jarak. Jadi ibu-ibu duduknya ada jarak ya. Saya sudah memberikan tanda silang, itu artinya ibu-ibu tidak boleh duduk di tanda silang tersebut. Jadi misalnya Ibu Susi sama Ibu Rini ada jarak kan? Oke, selanjutnya mengikuti ya Bu di belakangnya ya. Oke, terima kasih. Mungkin ibu-ibu mengalami suasana yang baru saat ini karena sebelumnya mungkin kita kan pertemuan kelompoknya dalam jumlah besar ya Bu ya, sampai 30 orang. Tapi hari ini karena ada pembatasan skala pengumpulan massa, kita memperkecil pertemuan hari ini. Tapi insya Allah manfaat dari pertemuan hari ini akan sama besar dengan pertemuan kita yang sebelum-sebelumnya. Amin. Oke ya Bu, saya lanjut ya. Masuk ke materi hari ini mengenai modul 1, pengasuhan dan pendidikan anak. Saya hari ini akan membahas mengenai sesi 4, membantu anak sukses di sekolah. Dan hari ini kita akan membahas langkah kedua, yaitu pentingnya pendidikan sejak usia dini. Pasti ibu-ibu ini ada pertanyaan, Mbak, kenapa sih kok anak orang belum waktunya sekolah kok harus disekolahin? Toh masuk SD lo 7 tahun. Iya ibu-ibu, kita di sini itu akan membahas mengenai mengapa sih anak-anak tuh harus mengikuti pendidikan usia dini dari awal. Oke, saya akan coba menjelaskan gini. Pasti ibu-ibu akan berpikir bahwa nanti kalau misalnya ikut sekolah PAUD atau pendidikan usia dini, nanti anak disuruh baca Aba, Ibu, Udi. Ya enggak toh Bu, anak usia dini itu tidak diwajibkan untuk membaca. Mereka hanya akan dikenalkan untuk mengenal huruf, mengenal angka, mengenal benda-benda, mengenal pekerjaan. Karena pendidikan usia dini hanya untuk mereka untuk senang-senang aja, bermain sambil belajar. Nanti dulu sebelum kita melanjutkan sampai yang step selanjutnya, saya mau tanya, pendidikan usia dini itu apa sih ibu-ibu? Oke, iya betul, pendidikan usia dini itu pendidikan sebelum memasuki pendidikan sekolah dasar. Jadi mungkin anak yang mas umurnya di bawah 7 tahun sebelum masuk usia dasar bisa mengikuti pendidikan usia dini ini. Kenapa sih kok harus mengikuti pendidikan usia dini ini? Karena agar anak-anak tuh bisa beradaptasi gitu loh Bu. Sebelum memasuki pendidikan sekolah dasar, mereka akan mulai belajar atmosfer pendidikan itu seperti apa. Mungkin kalau misalnya kita, ibu-ibu kan kalau misalnya anaknya saya mau tanya dulu. Ibu-ibu di sini yang punya anak di bawah usia sekolah dasar ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, alhamdulillah banyak juga. Terus tapi ibu-ibu sudah anaknya sudah diikuti untuk PAUD. Alhamdulillah. Tuh ibu-ibu, anak itu kenapa sih kok anak-anak diajak didaftarin untuk ikut PAUD? Agar mereka tuh bisa belajar bersosialisasi, agar mereka bisa bermain bersama secara mereka akan belajar bersama sesuai standar yang sudah diberikan oleh PAUD tersebut. Jadi misalnya anak itu
umur sekian, umur 4 tahun mereka sudah bisa untuk membuat warna, tidak mewarnai yang tidak keluar kayak gitu loh ibu-ibu. Jadi anak-anak tidak akan dipaksakan untuk belajar, untuk bisa. Enggak, untuk guru PAUD tersebut mereka punya standar pembelajaran sendiri untuk memberikan untuk usia sekian sampai sekian pembelajarannya akan seperti ini, usia sekian sampai sekian mereka akan belajar seperti ini. Ibu-ibu pasti di sini kan yang anak umur 3 tahun sampai anak umur 3 tahun pasti kelasnya sendiri ya kan ibu-ibu. Yang umur 4 tahun pasti punya kelas sendiri. Ya betul ibu-ibu, karena PAUD itu mengikuti usianya anak-anak di situ tuh usianya berapa kayak gitu ya Bu ya. Mbak saya PAUD-nya di sini. Saya PAUD-nya di sini. Gak apa-apa Bu, mau PAUD-nya dimanapun, PAUD tersebut pasti punya standar PAUD yang sama yang sudah diberikan oleh pemerintah. Anak akan diberikan materi sesuai pemahamannya, sesuai umurnya masing-masing. Gak mungkin anak umur 3 tahun diberikan materi untuk anak 5 tahun, ya enggak Bu kalau kayak gitu. Anak umur 2 tahun, 3 tahun ya akan diberikan materi sesuai kemampuannya dia, 2 tahun, 3 tahun gitu ya. Duh ibu-ibu nih kok jadi masih, Bu ini loh masih pagi Bu, kok udah mulai ngantuk gini. Ayo Bu, semangat, ayo kita main game dulu deh, berdiri dulu. Ini saya punya materi, punya game yaitu pesan berantai. Ini ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 berarti saya bagi 3 kelompok ya Bu. Jadi satu kelompok isinya 4 orang. 1, 2, 3. Oke, nanti setiap kelompok dipilih ketuanya ya Bu. 1 ketuanya nanti maju ke depan, saya akan membisikkan kalimat dan ketua kelompok akan menyampaikan pada orang pertama, orang kedua, dan orang terakhir akan mengucapkan ulang apa yang disampaikan oleh ketua kelompok. Apakah sama atau beda ya Bu ya? Paham kan Bu? Oke, sekarang ketua kelompoknya maju dulu. Bu, saya bisikin kata pendidikan anak usia dini membuat anak siap bersekolah. Pendidikan anak usia dini membuat anak siap bersekolah. Oke? Oke Bu ya, udah ya. Sekarang kita mulai ya Bu, dari yang 3 kita mulai ya. 1, 2, 3. Ayo Bu, Bu jangan ini loh ya, jangan kencang di kelompoknya aja, nanti kelompok sebelah kedengeran. Oke, sudah sampai di orang terakhir. Apa Bu? Yang terakhir Bu. Pendidikan anak usia dini membuat anak siap bersekolah. Oke lah, mirip-mirip. Lanjut. Oke. Selanjutnya saya akan mulai bahas ya Bu. Saya akan menyampaikan bahwa semakin cepat anak mendapatkan pendidikan, maka akan semakin bermanfaat bagi anak. Seperti ini Bu. Apabila saya akan memberikan dua perbedaan ya Bu. Misalnya anak yang satu, anak ini nggak pernah mengikuti PAUD, terus langsung masuk SD, pasti dia akan kaget Bu, bingung, shock, takut. Loh kok aku sendirian di dalam kelas kayak gitu. Loh kok ini teman-temanku dari mana, temannya banyak, terus kok orang tua aku nggak ikut, pasti akan mengalami seperti itu. Tapi akan berbeda masalahnya pada anak yang sudah mengikuti pendidikan PAUD sebelumnya. Dia akan mulai terbiasa karena di PAUD mereka sudah terbiasa belajar bareng teman-temannya, diajarkan oleh gurunya atau mungkin bundanya. Di situ mereka sudah mulai mengenal bahwa yang mengajarkan itu adalah orang lain, bukan orang tuanya sendiri. Dia sudah mulai mengenal istilah guru, walaupun mereka nyebutnya bunda atau apapun itu. Dan yang kedua, anak lebih siap mental kalau misalnya mereka setelah anak yang mengikuti pendidikan usia dini masuk ke jenjang pendidikan sekolah dasar, mereka akan lebih siap
karena mereka sudah terbiasa belajar dengan teman-teman, diajarkan oleh guru, orang tua tidak menemani di sebelahnya, orang tua berada jauh di luar kelas atau di luar sekolah. Mereka akan lebih siap, dimana anak lebih memiliki percaya diri yang lebih dibanding anak yang tidak mengikuti pendidikan usia dini sebelumnya. Ditambah lagi mereka sudah terbiasa bersosialisasi dengan teman-teman lainnya. Mereka sudah paham bagaimana bermain bersama, belajar bersama, berbagi mainan seperti apa, kayak gitu loh ibu-ibu. Jadi mereka akan mulai secara mental mereka lebih siap dibanding anak yang tidak mengikuti pendidikan PAUD sebelumnya. Yang kedua, salah satu cara yang dapat dilakukan orang tua adalah dengan memasukkan anaknya ke lembaga pendidikan anak usia dini. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada ibu-ibu semua yang sudah memasukkan anaknya pada pendidikan usia dini atau PAUD ya Bu ya. Karena kenapa Bu? Dengan seperti itu berarti ibu-ibu sudah paham bahwa anak-anak tuh sudah mulai diajarkan, mulai belajar sambil bermain, dan yang lebih terpenting apa? Anak-anak mendapatkan support, dukungan dari keluarga, dari ibunya, dari ayahnya, bahwa mereka sudah mengikuti pendidikan, akan mengikuti pendidikan usia dini, Bu ya. Jadi kan itu udah menjadi support yang sangat besar bagi anak apabila anak sudah mendapat dukungan dari orang tua mengikuti pendidikan usia dini. Ada lagi Bu yang mau ditanyakan? Apa Bu? Apa tetangganya ibu anaknya nggak mau disekolahin PAUD, maunya langsung SD aja. Gimana kalau misalnya ibu kan sudah datang pertemuan hari ini, ibu bisa jelasin loh ke tetangganya gini, Bu, anaknya lo mesakno kalau misalnya nggak ikut PAUD dulu, nanti kasihan loh kalau misalnya dia udah masuk SD nanti kaget, nggak biasa ikut sekolah. Terus nanti kalau misalnya dia nggak biasa nanti malah nggak mau sekolah. Ibu takut-takutin kayak gitu. Jadi nanti kan tetangganya ibu jadi, oh ya sudah deh nanti tak masukin sekolah PAUD aja gitu ya Bu ya. Kan ibu juga udah bisa jelaskan bahwa manfaat anak mengikuti pendidikan usia dini dari awal, anak lebih siap mental, terus anak juga lebih paham bahwa mereka itu bisa bermain sambil belajar, kayak gitu ya Bu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan ibu-ibu? Udah. Ayo Bu, ngomong saya masih ada di sini. Kita sebelum saya tutup ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Oh Pak, gimana Bu? Kalau misalnya sekolahnya PAUD-nya PAUD biasa atau PAUD Islam atau pendidikan Islam lebih baik, sama aja Bu, ibu mau memasukkan anak di PAUD manapun, karena PAUD memiliki standar sesuai yang sudah diberikan oleh pemerintah. Semua PAUD itu baik, jadi ibu bebas memasukkan anak ibu di PAUD manapun. Oke ya Bu ya. Ada yang mau tanya lagi Bu sebelum saya tutup pertemuan hari ini? Oke. Tidak ada yang mau ditanyakan ya Bu. Oke, berarti hari ini terima kasih ibu-ibu. Pertemuan hari ini saya tutup dengan closing statement saya bahwa pendidikan anak usia dini itu perlu, penting dilakukan oleh anak-anak. Kenapa? Karena anak-anak membutuhkan anak-anak membutuhkan persiapan diri agar mereka tuh lebih siap untuk sebelum memasuki pendidikan sekolah dasar atau jenjang selanjutnya. Dan support orang tua merupakan support terpenting untuk
memberikan semangat anak-anak untuk mengikuti sekolah pendidikan PAUD usia dini, PAUD atau pendidikan usia dini. Ibu-ibu, saya tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Mohon maaf apabila saya mengucapkan kata-kata yang salah. Saya mohon maaf. Sekali lagi saya tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.